Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di kebaktian online anak DKI Samantudi. Hari ini kakak Kak Susan dibantu oleh Kak Vera, oleh Kak Ferry dan Kak Yohanes. ya. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Nah, yuk adik-adik, kita akan mulai kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Alive, Alive. Ayo Kak. Bahasa Indonesianya ya. Ya adik-adik, sebentar lagi kita akan melanjutkan pujian. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan telah kumpulkan kami telah kumpulkan kami pada hari ini pada hari ini dalam kebaktian anak online. pada kebaktian anak online. Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami di dalam memuji dalam Tuhan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman dan juga Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kebaktian Tolong ini berkati kebaktian ini dari awal dari awal sampai akhirnya. sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu Dalam namamu kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Buah-Buah Roh. Adik-adik masih ingat ya lagunya Buah-Buah Roh? Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Si sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemuliaan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, berkuasa diri.
sebentar lagi juga kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita lanjutkan ya pujian kita dengan lagu Jesus Love Me, dan kemudian versi bahasa Indonesianya Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, pagi ini Kak Vera akan membawakan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, minta pimpinan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Mari adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, ikutin Kak Vera berdoa. Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih kalau pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong bukakan telinga kami agar kami bisa mendengar dengan baik. Bukakan juga pikiran kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan, dan juga bukakan hati kami agar firman Tuhan boleh tertanam di hati kami, dan tolong kami juga Tuhan untuk menjadi pelaku dari firman-Mu. Sekali lagi terima kasih ya Bapak. Tolong juga bagi Kak Vera yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Kak Vera. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Adik-adik bisa membukanya dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Dengan tema Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah adik-adik, apakah kalian pernah ditinggal mama papa pergi? Kalian sendiri di rumah? Atau mungkin cuma berdua dengan adik? Apakah adik-adik merasa takut kalau sendirian ditinggal mama papa? Tapi adik-adik, mungkin mama sudah berpesan supaya kalian tidak pergi, tidak keluar rumah. Jangan membuka pintu ya kalau ada orang yang tidak dikenal yang mau datang. Apalagi kalau ada orang itu berniat jahat. Pasti mama papa melarang kalian untuk keluar. Kalian harus menunggu sampai mama papa kembali pulang ke rumah. Nah adik-adik, perasaan kita kira-kira perasaan seperti itulah
yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka merasa takut. Setelah kematian Tuhan Yesus, murid-murid itu begitu takut dan sedih. Mereka kehilangan penolong, seperti domba yang kehilangan gembalanya. Walaupun takut adik-adik, murid-murid itu mereka tetap setia, berkumpul, saling mendoakan. Mereka biasanya berkumpul di satu ruangan yang tertutup. Pintu dan jendelanya ditutup. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Nah, hari itu ketika sudah malam, pada hari pertama minggu itu, murid-murid kembali berkumpul di dalam suatu ruangan. Seperti biasa, pintunya dikunci rapat-rapat, jendelanya juga dikunci, dan mereka mulai berdoa dan bercakap-cakap. Sebagai murid Tuhan, kita juga harus saling mendoakan satu sama lain adik-adik. Ketika mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka dengan pakaian yang berkilau. Murid-murid begitu kaget, mereka terkejut. Hah, siapakah itu? Dalam hati mereka berkata, apakah ini hantu? Tuhan Yesus tahu apa yang mereka katakan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Mengapa kamu takut? Mengapa hatimu timbul keraguan-raguan? Ini aku, Yesus, gurumu dan Tuhanmu, kata Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, aku bukan hantu, lihatlah tanganku, bekas tanda paku di kedua tanganku. Dan lihatlah kakiku, ada bekas tanda paku juga. Dan ada juga bekas luka di lambungku. Kemudian Tuhan Yesus menunjukkan tangan kakinya dan membiarkan murid-muridnya untuk melihat dan merabanya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, mengapa kalian takut? Tidakkah kalian ingat apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan juga Mazmur? Apa yang telah aku katakan? Bahwa di dalam kitab suci tertulis Mesias akan menderita, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga dari antara orang mati. Aku sudah bangkit. Kemudian Tuhan Yesus berkata sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk apa ya? Apakah ada adik-adik yang tahu? Ya, betul. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa bagi semua orang, bagi semua bangsa, dan harus dimulai dari Yerusalem. Adik-adik, murid-murid begitu senang dan gembira karena Tuhan Yesus hidup dan Tuhan Yesus juga memberikan mereka suatu tugas yang mulia. Kemudian sekali lagi Tuhan Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memperlengkapi mereka bukan saja dengan damai sejahtera, bukan saja dengan sukacita, tetapi juga mereka diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kemudian juga mereka diberikan kuasa. Kuasa apa adik-adik? Jika kamu mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu akan diampuni. Tetapi jika kamu tidak mengampuni dosa orang, maka dosa orang itu tetap ada. Wah, luar biasa sekali adik-adik. Murid-murid diberikan kuasa, penyertaan Roh Kudus, sehingga mereka diberikan keberanian untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil keselamatan, dan terlebih lagi dengan Roh Kudus yang menyertai mereka, mereka itu bisa melakukan mujizat untuk memuliakan nama Tuhan.
Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau seperti murid-murid Tuhan Yesus, diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita, diberikan Roh Kudus, sehingga kalian menjadi anak-anak yang berani untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Buat adik-adik sih nggak susah loh, adik-adik bisa bersaksi dalam nama Tuhan Yesus. Nggak usah jauh-jauh, cukup di rumah saja bersaksi kepada papa, mama, kepada kakek, nenek, atau adik, atau kakak, atau teman-teman. Dengan cara apa adik-adik bersaksi? Dengan cara kalian menjadi anak yang baik, anak yang manis, anak yang rajin, suka menolong, rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga suka memuji Tuhan. Sehingga orang-orang melihat perbuatan kalian yang baik dan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka melihat teladan dari diri adik-adik sekalian. Bagaimana adik-adik? Setuju? Nah, sekarang kita akan belajar ayat hafalan dari Injil Yohanes juga ya adik-adik. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27a. Coba Alkitabnya dibuka adik-adik. Injil Yohanes pasal 14 ayat 27a. Kak Vera akan membacakannya ya bagi kalian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Sekali lagi. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Mari adik-adik kita baca bersama-sama. Kak Vera di sini, adik-adik di rumah, mulai dari Yohanes. Yohanes 14 ayat 27a. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ya adik-adik, biarlah kalian boleh menjadi saksi Kristus, seperti murid-murid juga diberikan tugas oleh Tuhan Yesus untuk bersaksi. Mari adik-adik, kita akan berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau menerima damai sejahtera yang Kau sediakan bagi kami. Kami mau juga Tuhan, seperti murid-murid Tuhan, untuk menyampaikan berita kebangkitan Tuhan Yesus dan bersaksi bagi nama-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan naikkan doa ini di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekarang kita siapkan persembahan adik-adik semua. Yang punya celengan, yang sudah dibikin, nah masukkan uangnya ke celengan atau masukkan ke dalam amplop. Nanti minta mama papa untuk diserahkan ke gereja, ya. Yuk adik-adik, untuk lagu persembahan kita nyanyi lagu Beri Syukur. Mari adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih kalau kami boleh kalau kami boleh memberikan persembahan. memberikan persembahan. Tuhan terimalah Tuhan terimalah persembahan kami ini persembahan kami ini agar dipakai agar dipakai untuk pelayanan untuk pelayanan di di gereja gereja, dan agar bisa menjadi berkat akan bisa menjadi berkat bagi semua orang. bagi semua orang. Tuhan tolong Tuhan tolong papa-papa mama papa yang bekerja yang bekerja agar mereka agar mereka diberikan kesehatan diberikan kesehatan dan kekuatan, dan kekuatan, agar mereka juga agar mereka juga boleh menjadi berkat boleh menjadi berkat bagi keluarga. bagi keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. di dalam nama. Amin. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Bersaksi Terus, dilanjutkan dengan berdoa terus dan bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berdoa, berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Bernyanyi, 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 haleluya. Bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Yuk adik-adik, kita sudah sampai di ujung akhir dari kebaktian online kita. Tapi sebelum kita tutup, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk firman untuk firman yang sudah Kau berikan yang sudah Kau berikan melalui melalui Kavera. Kavera. Tuhan, Tuhan, tolong kami tolong kami untuk kami boleh menjadi anak-anak boleh menjadi anak-anak yang boleh bersaksi yang boleh bersaksi bagi orang-orang bagi orang-orang yang ada di lingkungan kami. yang ada di lingkungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali Temukan kami kembali minggu depan minggu depan untuk boleh untuk boleh beribadah kembali. untuk beribadah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya adik-adik, baktian sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan. Dan jangan lupa kasus saat kita harus Pakai masker, terus cuci tangan, dan dan jaga jaga jarak. kesehatan, jaga jarak. Ya. Sampai jumpa adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.